Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lian Esther dengan NPM 2041198. Perkenalkan nama saya Fiona, NPM 2041202 dari Program Studi Manajemen. Dengan NPM 2041-203. Perkenalkan nama saya Benonto Gideano dengan NPM 2041201. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai jurnal, buku besar, dan neraca saldo dari Bengkel Abadi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu aturan debit dan kredit. Penempatan debit dan kredit pada tiap akun itu berbeda-beda. Nah, jika aktiva dia bertambah, dia akan masuk ke debit, dan kalau dia berkurang, dia akan masuk ke kredit. Sementara hutang, kalau dia bertambah, dia akan masuk ke kredit, kalau berkurang, dia akan masuk ke debit. Pada akun piutang, jika dia bertambah, dia akan masuk ke debit, dan jika dia berkurang, dia akan masuk ke kredit. Pada akun modal, jika dia bertambah, dia akan masuk ke kredit, jika dia berkurang, dia akan masuk ke debit. Dan yang terakhir, pada akun beban, jika dia bertambah, dia akan masuk ke debit, dan jika berkurang, dia akan masuk ke kredit. Jurnal adalah semua transaksi keuangan dari suatu badan usaha ataupun perusahaan yang dicatat secara kronologis, di mana bertujuan untuk pendataan yang di dalamnya itu terdapat jumlah transaksi, keterangan transaksi, dan waktu transaksi tersebut berlangsung. Kita masuk ke transaksi Bengkel Abadi pada bulan Oktober 2014. Kita masuk ke jurnal pada Bengkel Abadi. Transaksi dari Bengkel Abadi ini pada tanggal 2, Mr. Herman itu dia menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah sebagai modal awal untuk memulai sebuah usahanya. Nah, pada jurnalnya ini, akun kasnya itu bertambah, yaitu sebesar 10 juta rupiah masuk ke debit, dan modalnya itu juga bertambah, tapi dia masuk ke akun kredit yaitu sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 3 dibeli peralatan senilai 5 juta rupiah dari toko Senjaya, dibayarkan secara tunai 2 juta rupiah dan sisanya akan dicicil selama 6 bulan. Pada jurnalnya, akun peralatannya itu bertambah dan masuk ke debit yaitu sebesar 5 juta rupiah. Kasnya itu berkurang sebesar 2 juta rupiah dan masuk ke kredit karena dibayarkan secara tunai yaitu sebesar 2 juta rupiah. Tapi utangnya itu bertambah pula yaitu sebesar 3 juta rupiah dan dia masuk ke akun kredit karena sisanya itu akan dibayarkan selama 6 bulan. Kemudian pada tanggal 5 dibeli oli, minyak rem, dan bensin dari toko Makmur sebesar 1.500.000 rupiah. Pada jurnalnya, pelengkapan Bengkel Abadi ini bertambah dan masuk ke debit sebesar 1.500.000 dan kasnya itu berkurang, masuk ke kredit yaitu sebesar 1.500.000 pula. Pada tanggal 10, Mr. Herman dia membayarkan sewa gedung sebesar 2.400.000 rupiah untuk 1 tahun ke depan. Pada jurnalnya, sewa dibayar di muka itu bertambah yaitu sebesar 2.400.000 dan masuk di debit, tetapi kasnya itu berkurang dan masuk ke kredit sebesar 2.400.000. Pada tanggal 16 diterima pendapatan kendaraan sebesar 2.500.000. Pada jurnalnya, kasnya itu bertambah sebesar 2.500.000 dan masuk ke debit, sementara pendapatannya itu juga bertambah tapi masuk ke kredit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 17 dibayarkan utang akibat transaksi pada tanggal 3 Oktober 2014 sebesar 500.000 rupiah. Pada jurnalnya, utangnya itu berkurang sehingga dia masuk ke debit sebesar 500.000 rupiah, sedangkan kasnya itu berkurang pula dan masuk ke kredit yaitu sebesar 500.000 rupiah. Pada tanggal 20, telah diselesaikan pekerjaan perbaikan kendaraan sebesar 3 juta rupiah, diterima tunai sebesar 2 juta rupiah, dan sisanya akan diterima kemudian. Pada jurnalnya, kasnya itu kan bertambah yaitu sebesar 2 juta rupiah dan masuk ke debit, namun piutangnya itu juga bertambah, jadi dia masuk ke debit sebesar 1 juta rupiah karena sisanya itu akan diterima di kemudian. Nah, pendapatannya itu bertambah dan masuk ke kredit karena telah dibayarkan itu sebesar 3 juta rupiah dulu. Masuk ke tanggal 25, Mr. Herman dia mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 1 juta rupiah. Pada jurnalnya, Prive itu dia bertambah sebesar 1 juta rupiah dan masuk ke debit, sedangkan kasnya itu berkurang sebesar 1 juta rupiah dan masuk ke kredit.
Pada tanggal 28, diterima pelunasan piutang atas transaksi yang terjadi pada tanggal 20. Pada jurnalnya, kasnya itu bertambah sebesar 1 juta rupiah dan masuk ke debit, sementara piutangnya itu berkurang sebesar 1 juta rupiah dan masuk ke kredit. Pada tanggal 30, dibayar upah montir yang berjumlah 3 orang, yaitu masing-masingnya berjumlahkan Rp500.000. Pada jurnalnya, terlebih dahulu kita harus mengkalikan 3 orang montir itu dengan Rp500.000, maka akan menghasilkan Rp1.500.000. Jadi beban gajinya itu bertambah, yaitu masuk ke debit sebesar Rp1.500.000, sementara kasnya itu berkurang dan masuk ke kredit sebesar Rp1.500.000. Transaksi kedua pada tanggal 30 yaitu perusahaan membayarkan listrik, air, dan telepon sebesar Rp300.000. Jadi pada jurnalnya, beban perusahaan yang terdiri dari listrik, air, dan telepon itu bertambah, jadi dia masuk ke debit sebesar Rp300.000. Sementara kasnya itu berkurang, jadi dia masuk ke kredit sebesar Rp300.000. Terakhir, transaksi pada tanggal 31 Oktober 2014, peralatan disusutkan sebesar 5%. Kalau kita lihat pada transaksi bengkel abadi ini, peralatan itu ada di tanggal 3, transaksi tanggal 3, di mana diberi peralatan senilai 5 juta rupiah. Jadi kalau disusutkan 5% dari 5 juta rupiah itu adalah senilai Rp250.000. Pada jurnalnya, maka kita akan tuliskan beban penyusutan peralatan itu bertambah, jadi dia masuk ke debit yaitu sebesar Rp250.000, dan akumulasi penyusutannya itu dia masuk ke kredit yaitu sebesar Rp250.000. Jadi untuk menyatakan apakah jurnal kita ini benar atau tidak, kita harus mengkalkulasikan atau menjumlahkan kolom debit dan kredit, di mana hasilnya itu harus sama, atau kita sebut dengan balance. Di sini pada jurnal bengkel abadi, total balance-nya itu adalah sekitar Rp28.950.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Sebelumnya, apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah sebuah daftar yang terdiri dari semua jenis nama akun beserta total saldonya yang disusun secara sistematis menurut kode akun buku besar perusahaan pada periode tertentu. Sebelum kita membuat neraca saldo, kita perlu membuat jurnal umum terlebih dahulu, dan kita perlu menentukan kode akun yang cocok dengan nama akun. Kita ambil contoh angka 100, kita hanya perlu fokus pada angka 1, di mana angka 1 itu merupakan kode akun harta, angka 2 yaitu kode akun utang, angka 3 yaitu kode akun modal, dan kode 4 yaitu kode akun pendapatan, dan angka 5 yaitu kode akun beban. Yang awalnya yaitu kas. Kasnya sebesar Rp6.300.000 di bagian debit. Mengapa Rp6.300.000? Karena pada jurnal umum sebelumnya kasnya sempat bertambah dan berkurang. Jadi kita hanya perlu menghitung ulang awal transaksi hingga akhir transaksi Tuan Herman, dan kita mendapatkan hasil Rp6.300.000 di bagian debit. Selanjutnya ada peralatan sebesar 5 juta di bagian debit. Peralatan juga termasuk dalam harta sehingga disimbolkan dengan angka 1. Kemudian ada perlengkapan sebesar Rp1.500.000 di bagian debit yang disimbolkan juga dengan angka 1 karena masih harta. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka juga termasuk dalam harta yang disimbolkan dengan angka 1 sebesar Rp2.400.000 di bagian debit. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan yaitu sebesar Rp250.000 di bagian kredit. Dan ini masih termasuk dalam kode 1 yaitu harta. Selanjutnya ada utang. Utang itu sudah termasuk dalam kode angka 2 yaitu sebesar Rp2.500.000 di bagian kredit. Kemudian ada modal. Modal adalah kode akunnya adalah 3 sebesar 10 juta di bagian kredit. Kemudian ada prive. Prive juga termasuk dalam modal sehingga kode akunnya juga 3 yaitu sebesar 1 juta di bagian debit. Kemudian ada pendapatan yaitu disimbolkan dengan angka 4 sebesar Rp5.500.000 di bagian kredit. Kemudian yang terakhir yaitu angka 5 yaitu beban yang terdiri dari beban gaji sebesar Rp1.500.000 di bagian debit.
kemudian ada beban listrik dan telepon sebesar 300.000 di bagian debit, kemudian yang terakhir ada beban penyusutan peralatan sebesar 250.000 di bagian debit. Jadi balance-nya itu adalah 18.250.000 di bagian debit dan kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengintisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Berikutnya, buku besar memiliki beberapa fungsi yang digunakan selama proses pencatatan akuntansi. Di antaranya, yang pertama itu dapat mengumpulkan data-data transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dan dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, akun merupakan sumber media klasifikasi dan pengkodean data transaksi. Yang ketiga, validasi transaksinya sudah terkumpul. Dan yang keempat, dapat melakukan updating akun pada buku besar dan berkas-berkas transaksi. Yang kelima, melakukan pencatatan penyesuaian akun. Dan yang terakhir, mempersiapkan laporan keuangan terperinci. Buku besar juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk dapat mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. Yang kedua, untuk dapat memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, untuk dapat menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Dan yang keempat, untuk bisa mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Jika diambil dari contoh tadi, maka buku besar yang harus kita buat yaitu diketahui pada tanggal 2 Oktober di akun kas terjadi setoran modal sebesar 10 juta sehingga ditempatkan di debit. Pada tanggal 3 terjadi pembelian peralatan sebesar 5 juta dan dibayar secara tunai 2 juta sehingga kita buat di kredit 2 juta dan saldo debit 8 juta. Pada tanggal 5 dibeli oli, minyak rem, dan bensin sebesar 1.500.000. Jadi kita buat di kredit itu 1.500.000 dan di saldo debit dibuat menjadi 6,5 juta. Pada tanggal 10 membayar gedung senilai 2.400.000 dan kita buat di kredit 2.400.000 dan di saldo debit 4.100.000. Pada tanggal 16 menerima pendapatan kendaraan sebesar 2.500.000 dan kita buat di debit 2.500.000 dan saldo debit bertambah menjadi 6.100.000. Pada tanggal 17 membayar utang sebesar 500.000 sehingga kita buat di kredit itu 500.000 dan saldo debit berkurang 500 menjadi 6.100.000. Pada tanggal 20 diterima tunai sebesar 2 juta dan kita buat debit 2 juta dan saldo debit bertambah 2 juta menjadi 8.100.000. Pada tanggal 25 diambil pref atau keperluan pribadi sebesar 1 juta dan kita buat kredit 1 juta dan saldo debit berkurang 1 juta menjadi 7.100.000. Pada tanggal 28 menerima pelunasan piutang sebesar 1 juta dan kita buat debit 1 juta dan saldo debit bertambah 1 juta menjadi 8.100.000. Pada tanggal 30 membayar upah montir sebesar 500.000 masing-masing untuk 3 orang dan kita buat yang pertama di kredit 1.500.000 dan saldo debit dikurang 1.500.000 menjadi 6.600.000 dan kita buat kas yang kedua di kredit 300.000 dan saldo debit kurang 300.000 menjadi 6.300.000. Yang berikutnya piutang usaha.
Pada tanggal 20 diselesaikan pekerjaan perbaikan kendaraan sebesar 3 juta dan diterima tunai 2 juta, sehingga kita buat di debit 1 juta dan saldo debit 1 juta. Pada tanggal 28 diterima pelunasan piutang yang terjadi di tanggal 20, sehingga kita buat di kredit 1 juta dan di saldo debit menjadi habis. Yang berikutnya perlengkapan. Pada tanggal 5 dibeli minyak, rem, oli dan besi senilai 1.500.000 dan kita buat di debit 1.500.000 dan di saldo debitnya dibuat 1.500.000 juga. Dan yang berikutnya peralatan. Pada tanggal 3 dibeli peralatan sebesar 5 juta dan kita buat di debitnya 5 juta dan di saldo debitnya 5 juta juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai buku besar pada nama akun utang. Nah, pada akun utang ini tercatat ada 2 kali transaksi, yaitu pada tanggal 3 Oktober tahun 2014. Itu adalah transaksi atas pembelian peralatan dengan utang total nilainya sebesar 3 juta, sehingga utang yang bertambah ini tercatat di sisi kredit. Dan utang kedua itu adalah pada tanggal 17, di mana terdapat pelunasan utang atas pembayaran di 2014 tanggal 3. Yaitu yang tadi sebelumnya itu adalah pelunasan utang sebesar 500.000, sehingga tercatat di sisi debit. Sehingga hasil akhir dari saldo ini adalah di sisi kredit dengan nilai 2.500.000. Selanjutnya sini ada akun modal, yaitu ada transaksi pada tanggal 2 Oktober 2014, di mana modal yang telah diberikan oleh para pemilik usaha ini sendiri yaitu dengan nilai sebesar 10 juta rupiah. Kita lanjut. Selanjutnya adalah nama akun atas akumulasi penyusutan, di mana terdapat penyusutan peralatan yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2014, di mana peralatan tadi mengalami penyusutan sebesar 5%. Total peralatannya yang dibeli adalah sebesar 5 juta dan 5%-nya adalah 250.000 yang tercatat di saldo bagian kredit. Selanjutnya adalah akun pendapatan, di mana terdapat pencatatan 2 kali, di mana pada tanggal 16 Oktober tahun 2014 itulah pencatatan di mana pendapatan kendaraan sebesar 2.500.000. Dan yang kedua kali tercatat pada tanggal 20 Oktober 2014, di mana ini merupakan perbaikan kendaraan untuk kedua kalinya, sehingga total saldo yang didapatkan adalah 5.500.000. Selanjutnya adalah mengenai prive. Mungkin teman-teman tidak tahu, prive adalah pengambilan si pengusaha pemilik modal, sehingga dinamakan dengan prive. Prive sendiri tercatat di transaksi pada tanggal 25 Oktober 2014, di mana pada saat itu pemilik usaha mengambil uang perusahaannya untuk keperluan pribadi, yaitu sebesar 1 juta rupiah dan tercatat di bagian debit. Selanjutnya adalah sewa dibayar di muka. Itu adalah transaksi yang tercatat pada tanggal 10 Oktober tahun 2014, di mana transaksi ini adalah transaksi perusahaan untuk membayar sewa gedung yang mereka gunakan. Total uang sewa gedung tersebut adalah 2.400.000, sehingga tercatat di sisi debit. Selanjutnya adalah beban gaji, di mana transaksi ini tercatat pada tanggal 30 Oktober 2014, di mana pemilik usaha ini membayar 3 orang karyawan dengan masing-masing karyawan adalah gajinya sebesar 500.000 rupiah, sehingga dikalikan 3 menjadi 1.500.000 yang tercatat di sisi debit. Selanjutnya kita masuk ke beban listrik, air, dan telepon. Ini tercatat transaksinya pada tanggal 30 Oktober 2014, di mana pembayaran beban ini adalah sebesar 300.000 dan tercatat di akun debit. Selanjutnya yang terakhir adalah beban penyusutan, di mana adalah penyusutan barang yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu sebesar 5%, yaitu senilai dengan 250.000 rupiah yang tercatat di bagian debit. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan mengenai siklus dari akuntansi. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang telah kami jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih.